Halo semuanya, baiklah di sini saya akan melanjutkan pokok bahasan tentang kesetimbangan benda tegar dan dinamika rotasi pada materi kelas 11. Saya akan melanjutkan pembahasan ini dari video yang sebelumnya yang dibahas oleh Dara Batobatua. Sebelum saya lanjutkan ke pokok bahasan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novita Suryanti, NIM saya 18141500013. Tadi teman saya Dara sudah membahas pokok bahasan yang pertama sampai yang keempat. Sekarang saya akan melanjutkan dengan pokok bahasan yang kelima, di mana itu pokok bahasannya itu energi pada gerak translasi dan rotasi. Kemudian pokok bahasan yang keenam yaitu kesetimbangan benda tegar, dan yang terakhir yaitu pokok bahasan yang ketujuh itu tentang titik berat. Kita akan masuk ke pokok bahasan yang kelima, yaitu tentang energi pada gerak translasi dan rotasi. Nah, di sini coba kalian amati animasi ini, di mana animasi itu kira-kira gerak apa sih yang terjadi pada animasi tersebut. Kemudian, di mana pengendara sepeda tersebut mengayuh sepedanya dari satu titik ke titik lain. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa animasi tersebut mengalami gerak rotasi dan gerak translasi. Nah, di manakah letak gerak rotasinya itu? Ya enggak sih? Nah, kita perhatikan pada berputarnya roda sepeda. Nah, itu dia mengalami gerak rotasi. Kemudian, di manakah gerak translasi yang terjadi? Gerak translasi yang terjadi itu kita lihat pada pengendara sepedanya. Dia mengayuh sepeda bergerak maju lurus ke depan dari titik awal ke titik lain. Nah, oleh karena itu, energi yang dimiliki juga terdiri dari yang pertama, energi kinetik translasi. Yang kedua, energi kinetik rotasi. Yang ketiga, energi kinetik total. Yang keempat, energi total atau energi mekanik. Nah, untuk mencari energi kinetik translasi, kita bisa menggunakan persamaan Eka translasi sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Sedangkan untuk energi kinetik rotasi, kita bisa menggunakan persamaan Eka rotasi sama dengan 1/2 dikali I dikali omega kuadrat. Dan untuk energi kinetik total itu bisa kita peroleh dari Eka translasi ditambah Eka rotasi, di mana persamaannya itu sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat ditambah 1/2 dikali I dikali omega kuadrat. Dan sedangkan energi total atau energi mekanik dapat kita peroleh dari energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi, kemudian ditambah dengan energi potensial. Nah, energi total atau energi mekanik ini adalah persamaannya sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat ditambah 1/2 dikali I dikali omega kuadrat ditambah M dikali G dikali H. Nah, di sini kita bisa lihat keterangannya. M itu adalah massa dan satuannya kilogram, dan H itu adalah ketinggian yang satuannya meter. Kemudian V itu sama dengan kecepatan linier atau
satuannya itu meter per sekon. Kemudian I itu adalah momen inersia yang satuannya itu kilogram meter kuadrat. Kemudian G itu adalah percepatan gravitasi yang satuannya itu meter per sekon kuadrat. Kemudian ini adalah omega, itu adalah kecepatan sudut dan satuannya radian per second. Contoh soal hukum energi pada gerak translasi dan rotasi, di mana Ani sedang mengamati sebuah bola berongga yang mengalami gerak translasi dan rotasi dengan kecepatan linier dan kecepatan sudut berturut-turut V dan omega. Nah, pertanyaannya, berapakah energi kinetik total bola berongga tersebut? Nah, di sini sudah diketahui tadi kan bahwa kecepatan linier dan kecepatan sudutnya itu sebesar, kecepatan liniernya itu sebesar V dan kecepatan sudutnya itu sebesar omega. Dan momen inersia dari bola berongga itu sama dengan 2/3 dikali M dikali R kuadrat. Nah, di sini yang ditanyakan itu berapakah energi kinetik total. Nah, di sini kan ditanya energi kinetik total, kemudian di sini persamaan untuk mencari energi kinetik total tadi kan sudah kita bahas di slide sebelumnya, di mana EK total sama dengan EK rotasi ditambah EK translasi. Nah, tinggal kita masukkan EK rotasi tadi kan persamaannya 1/2 dikali I dikali omega kuadrat, dan EK translasi itu ini kan ditambah, jadi di sini ditambah, kemudian EK translasinya itu persamaannya tadi untuk mencari EK translasi itu adalah 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan ke sesuai yang diketahui tadi. Nah, di sini kita masukkan 1/2 buka kurung 2/3. Ini kan momen inersianya kan sudah diketahui nih, 2/3 mr kuadrat, begitu kan. Kemudian di sini omega kuadrat ditambah 1/2 M pada EK translasi itu belum diketahui, tinggal 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Nah, kemudian kita masukin lagi 1/3 M buka kurung omega R tutup kurung kuadrat ditambah 1/2 dikali M dikali V di kuadrat, kemudian sama dengan 1/3 dikali M V kuadrat ditambah 1/2 dikali M dikali V kuadrat, kemudian sama dengan 5/6 dikali M dikali V kuadrat. Inilah hasil EK totalnya dari soal yang sudah kita kerjakan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, perlu kita ketahui nih, di dalam gerak rotasi ini ada kaitannya dengan hukum 2 Newton. Sehingga selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Nah, di sini kita akan membahas tentang gerak rotasi pada katrol pejal. Nah, di sini katrol yang digunakan tentunya katrol pejal. Pada gambar yang pertama, pada saat katrol R,
kemudian ada tali yang menjulur pada satu benda, bisa kita lihat di gambar. Kemudian pada gambar yang kedua, kemudian sebelah kanan, ini bendanya dua, kiri dan kanan, yang masanya bisa sama atau berbeda. Nah, bisa kita lihat dari gambar masanya berbeda. Massa 2 lebih besar dari massa 1 karena bendanya jatuh duluan. Nah, kemudian kita tahu kalau gerak rotasi, dulu ketika belajar gerak translasi, kita anggap katrol ini tidak berputar atau diabaikan, seperti itu. Ketika sudah kelas 11, maka katrol ini dianggap berputar. Dan memang sudah lazimnya begini. Pada saat kita menggerek air dari sumur yang katrol ini pasti berputar. Nah, ketika katrol ini berputar, maka di situ ada gerak rotasinya, seperti itu. Nah, perlu diingat lagi ketika katrol ini berputar, maka di situ ada gerak rotasinya. Jadi gerak rotasinya itu terjadi ketika katrol itu berputar, seperti itu. Nah, jika kita identifikasi nih dengan persamaan katrol itu, kita sebut saja I itu adalah silinder pejal, yaitu 1/2 mr². Maka sebelum kita mengetahui tegangan tali atau T, maka kita ingin mengetahui nilai percepatannya dengan proses penurunan hukum 1 dan 2 Newton. Diperoleh bahwa gerak rotasi pada katrol pejal dengan satu beban persamaannya adalah A sama dengan M/M ditambah 1/2 dikali M dikali G. Nah, apabila ada dua buah benda, tinggal selisihkan saja. Nah, bisa kita lihat pada slide ini di mana A sama dengan buka kurung M2 dikurang M1 per M1 ditambah M2 ditambah 1/2 M dikali G. Nah, M besar di kiri dan kanan adalah massa katrol, sehingga ketika kita membahas gerak rotasi, kita tidak bisa lagi menganggap katrol ini tidak bergerak. Bagian B, yaitu aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi, yaitu benda menggelinding pada bidang miring. Bisa kita lihat di slide, itu ada sebuah benda yang menggelinding pada bidang miring. Ini kita bisa lihat pada gambar ini. Nah, di mana gerak benda menggelinding ini adalah perpaduan gerak translasi dan gerak rotasi. Jadi, menggelindingnya itu pada saat dia berpindah dari titik atas ke titik bawah. Dia juga berputar. Seandainya tidak berputar, hanya berpindah saja, maka itu pasti lantainya licin dan gerakannya bukan menggelinding, tapi meluncur. Artinya, dia berpindah tetapi tidak berputar. Nah, pada saat dia mengalami peristiwa menggelinding ini, karena lantainya ini pasti kasar, tentu dia akan memiliki gaya gesek sebesar F kecil.
yang arahnya berlawanan dengan gerak menggelindingnya benda. Kemudian, komponen gaya yang menyebabkan benda menggelinding setelah dianalisis dengan vektor itu adalah M dikali G dikali sin theta, dan tentu arah percepatannya adalah ke bawah. Nah, biasanya kita tertarik ya untuk mengidentifikasi berapa nilai percepatan benda ini. Maka dengan rumus kita peroleh percepatan sama dengan A itu adalah percepatan sama dengan G dikali sin theta per 1 ditambah K. Kemudian contoh, kalau yang jatuh ini adalah bola pejal, coba kita ingat berapa momen inersianya. Nah, pasti momen inersianya itu 2/5 mr kuadrat. Maka K ini tinggal masukkan saja 2/5. Ini adalah rumus cepat untuk menentukan percepatan dan kecepatan gerak benda. Nah, kita lihat kembali keterangannya di mana V itu sama dengan kecepatan benda saat di dasar bidang miring, sedangkan K itu bilangan real inersia benda. Akan ngebahas tentang contoh soal dari aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Nah, di sini soalnya itu sebuah bola pejal dijatuhkan dari lantai atas menggunakan bidang miring bersudut 30 derajat. Nah, tentukan percepatan yang dialami bola pejal ketika menggelinding. Nah, di sini yang diketahui itu konstanta bola pejal itu kan tadi sudah kita ketahui, di mana K-nya itu 2/5 dan sudutnya itu sudah ada di sini, sudah diketahui, di mana sudutnya itu sebesar 30 derajat. Nah, yang ditanyakan itu kan percepatan dari bola pejal, gitu kan. Kemudian, nah di sini di mana persamaan dari percepatan bola pejal itu A ini adalah percepatan sama dengan G dikali sin theta per 1 ditambah K. Nah, di sini A sama dengan 10, gravitasi itu kan 10 gitu kan. Nah, kemudian dikali sin, sedangkan tetanya itu adalah 30 derajat. Kita masukin di tetanya, sin theta 30 derajat per 1 ditambah K-nya tadi sudah diketahui yaitu sebesar 2/5. Kemudian A sama dengan 10 dikali 1/2 dibagi 7/5. Kemudian A sama dengan 5 dikali 5/7. A-nya itu sama dengan 25/7 meter per sekon kuadrat. Kita akan membahas tentang pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, syarat kesetimbangan benda itu yang pertama, benda setimbang secara translasi. Yang kedua, benda setimbang secara rotasi. Nah, benda yang setimbang secara translasi itu adalah benda diam atau bergerak beraturan. Resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Atau bisa juga sigma F sama dengan 0. Kemudian, benda setimbang secara rotasi adalah benda tidak berputar atau berputar dengan kecepatan sudut tetap.
Nah, resultan torsi yang bekerja sama dengan 0 atau bisa juga sigma tau sama dengan 0. Tahu juga bahwa jenis-jenis keseimbangan itu adalah keseimbangan stabil, di mana keseimbangan stabil ini bersifat mantap, atau jika gangguan yang diberikan pada benda dihilangkan maka benda akan kembali ke posisi semula. Bisa kita lihat pada gambar ini, di mana batunya dia walaupun akan diberikan tekanan atau gaya, dia akan tetap kembali ke posisi tengah atau ke posisi awal atau ke posisi semulanya, seperti itu. Kemudian jenis-jenis keseimbangan juga, yaitu ada keseimbangan labil, di mana keseimbangan labil ini bersifat tidak tetap. Jika gangguan diberikan pada benda dihilangkan, benda tidak kembali ke posisi semula, melainkan meningkatkan gangguan tersebut. Bisa kita lihat pada gambar ini, di mana ketika batu yang disimpan di atas dari permukaan yang warna kuning, dia akan menggelinding ke bawah dan tidak bisa kembali lagi ke titik semulanya. Nah, makanya itu disebut dengan keseimbangan labil atau keseimbangan yang bersifat tidak tetap. Nah, kemudian pada jenis-jenis keseimbangan juga ada keseimbangan netral, di mana keseimbangan netral ini ditandai dengan tidak berubahnya posisi titik berat benda sebelum dan sesudah diberi gaya pengganggu. Biasanya setelah pengganggu hilang, benda tidak kembali ke keadaan semula. Nah, seperti kita bisa lihat pada gambar ini, di mana sebuah batu yang warnanya hijau dan alasannya yang berwarna kuning itu ketika diberi gaya atau tekanan pada batu tersebut yang warna hijau, dia tidak akan bisa kembali ke keadaan semulanya. Itu makanya disebut dengan keseimbangan netral. Akan ngebahas tentang pokok bahasan yang terakhir nih, di mana pokok bahasan yang terakhir itu tentang titik berat. Kemudian kita perlu tahu bahwa titik berat itu adalah titik tangkap resultan semua gaya yang bekerja pada benda. Nah, pada benda-benda yang berukuran kecil atau tidak berat, benda akan berimpit dengan pusat massa. Titik berat benda bergantung pada bentuk benda. Nah, sebelumnya saya sudah ngebahas tentang titik berat seperti itu kan. Nah, di sini titik berat itu kan bergantung pada bentuk benda kayak gitu. Nah, di sini saya akan ngebahas lagi tentang titik berat benda berdimensi 1 atau homogen. Nah, di sini persamaan secara umumnya itu X0 sama dengan X1 L1 ditambah X2 L2 ditambah sampai seterusnya per atau dibagi dengan L1 ditambah L2 ditambah dan seterusnya kayak gitu. Jika ada L3-nya, L4 itu bisa dimasukin di sini. Kemudian Y0-nya sama dengan Y1 dikali L1 ditambah Y2 L2 ditambah, jika misalkan masih ada Y3 dan L3 bisa dimasukin di sini, pokoknya sampai YN dikali LN per L1 ditambah L2 tambah
bisa di sini tambah L3 atau Ln, atau maksudnya itu L seterusnya, seperti itu. Nah, keterangannya itu X0 ini adalah titik berat pada sumbu X, sedangkan Y0 ini adalah titik berat pada sumbu Y, dan L di sini itu adalah panjang benda. Nah, di sini saya akan menjelaskan nama benda, gambar benda, letak titik beratnya di mana, dan keterangannya. Di mana di sini nama bendanya itu garis lurus dan gambar bendanya bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian letak titik beratnya itu di Y0 sama dengan 1/2 dikali A dikali B. Kemudian keterangannya itu Z sama dengan titik tengah garis, seperti itu. Nah, kemudian busur lingkaran. Kita sudah tahu kan busur lingkaran itu seperti apa, setengah lingkaran seperti itu. Kemudian letak titik beratnya itu di Y0. Y0 sama dengan AB per AB dikali R. Nah, keterangannya itu R-nya itu sama dengan jari-jari lingkaran, AB sama dengan tali busur AB, seperti itu. Dan AB sama dengan busur AB. Bisa kita bedakan ya. Kalau misalkan tali busur AB itu dia ada garis di atasnya, seperti itu. Kalau misalkan busur AB-nya sendiri itu tidak ada garis di atasnya. Nah, kemudian busur setengah lingkaran. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini. Nah, di situ letak titik beratnya itu berada pada Y0 sama dengan 2R per V. Nah, di situ R-nya itu adalah jari-jari lingkaran. Berat benda berdimensi 2, kita ketahui bahwa banyak sekali contoh-contoh dari titik berat benda berdimensi 2, tetapi saya hanya mengambil beberapa saja, di mana pada bidang segitiga itu letak titik beratnya itu di Y0 sama dengan 1/3 dikali T, dan T-nya itu adalah tinggi segitiga. Kemudian pada jajar genjang belah ketupat persegi panjang, kayak gitu. Letak titik beratnya itu pada Y0 sama dengan 1/2 dikali T, dan T-nya itu adalah tinggi, Z-nya itu perpotongan. Bisa kita lihat pada gambarnya itu Z-nya itu adalah perpotongan diagonal AC dan BD, seperti itu. Kemudian pada bidang juring lingkaran, letak titik beratnya itu berada pada Y0 sama dengan 2/3 dikali R dikali tali busur AB per busur AB, dan R-nya itu adalah jari-jari lingkaran. Kemudian pada bidang setengah lingkaran juga letak titik beratnya itu berada pada Y0 sama dengan 4R per 3V, di mana R-nya itu jari-jari lingkaran, seperti itu. Nah, secara umum persamaannya itu adalah X0 sama dengan X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2 ditambah dan sampai seterusnya dibagi A1 ditambah A2 ditambah sampai seterusnya. Nah, kemudian sama halnya juga dengan Y0-nya sama dengan Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 ditambah sampai seterusnya dibagi A1 ditambah A2 ditambah sampai seterusnya. Dan di sini juga ada keterangannya di mana X0 itu adalah titik berat pada sumbu X dan Y0-nya sama dengan titik berat pada sumbu Y, dan A sama dengan luas benda. Nah, perlu kita ketahui bahwa
untuk dimensi 1 itu dikalikan dengan panjang benda, sedangkan yang pada berdimensi 2 itu dikalikan dengan luas benda. Berat benda berdimensi 3, saya mengambil beberapa contoh dari bendanya. Bisa kita lihat di sini ada bidang kulit prisma, dan bisa kita lihat sendiri di mana letak titik beratnya. Bisa kita lihat di tabel. Dan kemudian pada bidang kulit silinder tanpa tutup juga, di sini sudah saya kasih keterangannya. Nah, dan berikutnya juga ada bidang kulit limas dan bidang kulit kerucut dan bidang kulit setengah bola. Bisa kita lihat di sini ada letak-letak titik beratnya gitu. Kita lihat di tabelnya seperti itu. Kemudian di sini persamaan dari titik berat benda berdimensi 1, berdimensi 2 maupun berdimensi 3 itu sama. Tetapi perbedaannya itu kalau misalkan titik berat benda berdimensi yang pertama itu dikalikan dengan panjang benda, sedangkan yang berdimensi 2 itu dikalikan dengan luas benda, dan yang berdimensi 3 ini kita kalikan dengan volume benda. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa persamaannya itu X0 sama dengan X1 dikali V1 ditambah X2 dikali V2 ditambah sampai seterusnya, kemudian dibagi dengan V1 ditambah V2 ditambah dan seterusnya, begitu pula dengan Y0-nya. Ada contoh soal tentang titik berat. Perhatikan pada gambar berikut ini ya. Nah, di sini kan ada dua gambar nih, di mana segitiga dan persegi panjang. Nah, gambar kedua ini dijadikan satu, makanya disebut dengan homogen seperti itu. Nah, kalau koordinat itu yang ingin kita cari itu adalah nilai Z, atau kita mencari nilai dari X dan Y seperti itu. Kemudian karena dia berbentuk karena bendanya berbentuk homogen seperti itu, untuk menentukan nilai X-nya itu tinggal kita bagi dua seperti itu. Dari kedua benda ini bisa kita lihat kayak gitu, titik potongnya itu berada pada nilai yang kelima, jarak yang kelima seperti itu. Makanya di sini X-nya itu sama dengan 5. Nah, sekarang kita mau mencari Y-nya nih. Persamaan Y itu kan sama dengan A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 dibagi A1 ditambah A2. Kemudian ini kan untuk mencari koordinat titik berat pada gambar kayak gitu kan. Kemudian di sini sebelum kita lanjut untuk mencari ini, kita cari terlebih dahulu titik berat dari benda pertama dan benda kedua seperti itu. Kemudian kita cari pada benda yang pertama dulu, yang segitiga. Nah, di mana A1 itu atau benda 1 itu sama dengan 10. 10-nya itu jarak dari 0 hingga ke 10 ini gitu. Terus kemudian dikali 6. Kenapa 6? Karena jarak dari ini kan yang kita ingin carikan benda pada benda 1 gitu kan. Nah, itu Y1-nya itu kita gunakan ini dari jarak dari yang keempat ini ke 10 itu kan, misalkan 10 dikurang 4 itu kan sama dengan 6 seperti itu. Makanya dia di sini 6 terus dibagi 2. Kenapa 2? Karena jarak dari sini ke sini itu sebesar 2 seperti itu. Kemudian 10 dikali 6 dikurang dibagi 2 itu sama dengan 30. Nah, kemudian Y1-nya, kita ingin mencari Y1-nya nih. Itu persamaannya sama dengan 1/3 dikali T, seperti itu. Nah, Y1 sama dengan 1/3 dikali 6. 6-nya ini tadi dari sini, dari 4 ke 10, itu 1/3 dikali 6, itu hasilnya 2, seperti itu. Nah, 2 ini bukan hasil
dari Y seperti itu, tapi masih dari Y1. Kemudian kita tambahkan 2 ini dengan 4 ini jarak dari 0 ke 4 seperti itu. Kita tambahkan, jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6, itu Y1 nya. Nah kemudian di sini kita cari titik berat pada A2 kayak gitu, atau benda 2. A2 itu sama dengan 6 itu kita peroleh dari ini T-nya tadi, Y1 nya, maaf, dari Y1 nya, kemudian dikalikan 4 nya itu jarak dari 0 ke 4 begitu, kemudian 6 dikali 4 itu sama dengan 24. Nah di sini Y2 nya itu bisa kita lihat dari sini kayak gitu, Y2 itu sebesar 2 kayak gitu. Kemudian sini kan tadi yang ditanyakan itu adalah koordinat titik berat pada gambar keseluruhan kayak gitu kan. Nah di situ kita gunakan persamaan Y sama dengan A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 dibagi A1 ditambah A2. Nah di sini kita udah ketahui tadi kan A1 nya itu sebesar 30 dikali Y1 nya itu sebesar 6 dikali A2 nya itu 24 dan dikali Y2 nya itu sebesar 2, kemudian dibagi A1 nya itu 30 ditambah A2 24, jadi 30 dikali 6 dikali 24 dikali 2 itu 228, kemudian 30 ditambah 24 itu 54, jadi kita hitung 228 itu dibagi 54 itu sama dengan 4,2 seperti itu. Jadi titik beratnya itu adalah tadi kan untuk menentukan titik berat itu kan kita mencari nilai Z, dimana kita mencari nilai X dan Y-nya seperti itu kan. Kita akan menentukan nilai X dan Y-nya seperti itu. Nah di sini kita udah ketahui nilai X-nya itu adalah 5 dari sini tadi, dari titik potongnya di sini. Kemudian kita masukin karena kita sudah ketahui nilai X-nya 5, dan kemudian nilai Y-nya kan sudah kita hitung tadi sebesar 4,2. Jadi titik beratnya itu adalah 5 dan 4,2 seperti itu. Mungkin sekian dari pembahasan materi kami seperti itu, dan terima kasih juga sudah ingin menyaksikan video kami ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Stop.